Bapak ini Victoria Aden. Yang terhormat Asisten 1 Sekretaris Bapak Kotaris Khairul Abdul Amin. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Ibu Inneke Tri Suliastiawati SKM MPes. Yang kami hormati Direktur RSUD Brebes atau yang mewakili. Yang kami hormati Sekretaris Dinas, yang kami hormati seluruh kepala bidang di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, atau yang mewakili, yang kami banggakan, dan yang kami hormati pula seluruh kepala puskesmas se-Kabupaten Brebes serta seluruh subkoordinator di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Dan sempat sehingga kita bisa hadir di acara rapat koordinasi dan evaluasi bidang kesehatan Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes Selasa 31 Januari 2023. Mengawali pertemuan ini, marilah kita bersama-sama mengucapkan bacaan basmalah. Karena tumpah darahku, di sanalah aku berdiri. Dari Bandung ibuku, Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita berseru, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Allahumma ya Allah, pada hari yang barokah ini kami menengadahkan tangan dan bersyukur kehadirat-Mu atas segala nikmat karunia-Mu yang tiada terhingga kepada kami, sehingga kami dapat hadir di acara ini. Jadikanlah majelis ini majelis yang Engkau ridhoi dan berkati. Ya Allah, ya Ghafur, ampunilah dosa dan khilafah kami. Jadikanlah kami orang-orang yang berada di dalam ridho-Mu jua. Ya Rasyid, ya Sabur, berikanlah kami kepandaian, kecerdasan, serta kesabaran dalam menjalankan tugas kami. Ya Allah, ya Hafiz, yang Maha Pelindung, kami mohon perlindungan kepadamu dari segala perkara yang membuat salah dan hilaf dalam menjalankan tugas kami. Kepadamu jualah kami berserah diri. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf, mestinya beliau sampai malam ya Bu, masih komitmen untuk hadir. Tapi jam 9 saya dapat WA dari ajudan untuk mewakili beliau karena hari ini ada kunjungan Komisi 1 DPRD Provinsi yang melakukan kunjungan di Brebes terkait dengan pembahasan raperda konflik. Direktur Bumi Ayu tadi wakil. Oh, langsung maaf. Kurang lebih dulu. Kemudian wakili Direktur RSUI Sisi Soekarno, Nanggungan. Mas Kasih Sunan. Kemudian memang semestinya
tadi disampaikan oleh Pak Ibu Kepala Dinas bahwa rapor ini mestinya tanggal 26 ya, 26 Desember kemarin ya. Tapi karena beberapa kegiatan dan sehingga untuk hari ini juga beliau hadir. Jadi karena suksesnya bangunan bukan sekedar dari perencanaan serta realisasinya saja, namun meniti beratkan ke efek, nilai serta manfaat dari perencanaan tersebut bagi masyarakat. Lebih dari itu, rapat koordinasi dan evaluasi bidang kesehatan ini merupakan satu upaya untuk memperbaiki program pembangunan khususnya bidang kesehatan untuk tahun-tahun yang akan datang. Oleh karena itu, manfaatkan sebesar-besarnya kegiatan ini. Mari kita secara bijak kita tinjau keserasian dan substansi rancangan program pembangunan kita, sehingga jangan sampai kegiatan ini hanya sekedar rutinitas belaka. Bahwa kita masih harus terus bekerja keras, berikhtiar tanpa kenal lelah. Oleh karena itu, melalui rapor kali ini yang lebih difokuskan pada permasalahan pembangunan dan isu-isu strategis di bidang kesehatan. Di antaranya masih tingginya angka kematian ibu, tingginya angka kematian bayi, ketersediaan prasarana dan sarana kesehatan, serta kesehatan yang belum mencukupi dan tersebar merata. Masih tingginya kasus gizi buruk, gizi kurang, dan stunting. Pak Bupati yakin semua itu bisa kita pecahkan bersama, asalkan kita semua bertanggung jawab dan bekerjasama. Jangan saling melempar tanggung jawab. Semua harus bisa bekerja keras. Yang terakhir, mari kita cari solusi permasalahannya dan tentunya harus berikhtiar meningkatkan pembangunan di Kabupaten Brebes dan sampai seolah-olah rapor ini menjadi sebuah deja vu. Sebelum menutup materi ini, ada beberapa yang Bapak Bupati sampaikan. Pertama, bahwa terima kasih karena tren kasus kematian ibu menurun di tahun 2022 kemarin dari 105 kasus di tahun 2021 jadi 50 kasus di tahun 2022. Namun grafik perbaikan ini harus terus kita akselerasi, khususnya di rumah sakit, agar meningkatkan pelayanan kesehatan terhadap ibu hamil dan ibu bersalin sehingga dapat membantu upaya penurunan kasus kematian. Kedua, Bupati berterima kasih kepada seluruh stakeholder karena capaian UHC per Januari 2023 pertama menjadi 96,26%. Tentu capaian ini harus diimbangi dengan mekanisme pelayanan kesehatan yang sehat dan profesional. Mekanisme non-cut off atau tanpa masa tunggu harus dilaksanakan secara benar dan merata. Meskipun mekanisme tanpa masa tunggu ini baru dilaksanakan pada pelayanan kesehatan non-rawat jalan, namun harus benar-benar dilaksanakan dengan baik. Jangan sampai ada laporan-laporan yang disampaikan masyarakat terkait perbedaan atau pembedaan pelayanan di fasilitas kita. Kemudian fokus turunkan stunting. Ini menjadi fokus kita Kabupaten Brebes utamanya karena masih ada 12.000 sekian stunting, sehingga data ini betul-betul harus dicermati, bukan hanya besarannya, kemiskinan dan stunting sama. Jadi ada kemiskinan mikro, ada kemiskinan makro, ada stunting mikro dan stunting makro. Kalau makro ini berarti ada persentase berapa penduduk kita yang stunting sampai dia harus lulus. Nah, stunting ini harus betul-betul diturunkan ya, menjadi 14%, ya 14% di akhir 2024. Nah, tugas kita betul-betul harus fokus pada data ini dan menyelesaikan. Tentu bukan hanya kesehatan, karena ini stunting ini menjadi ada tim yang cukup komprehensif, ada D3KB dan lain-lain. Ini menjadi fokus kita. Yang ketiga dan yang keempat adalah perhatikan investasi. Ini saya kira ini ada tugas dari Bupati untuk DPPTSP. Kemudian pastikan APBD dibelanjakan untuk produk-produk buatan dalam negeri. Tadi di rapat itu Pak Bupati menilai ini
kuenya itu beli dari mana, tehnya itu dari mana, teh Tongsi. Kalau teh Tongsi berarti bukan dari Brebes. Jadi beliau sampai pada teh yang kita minum dialihkan teh produk Brebes. Kali gua berarti. Pokoknya nanti teman-teman dari seluruh jajaran di kesehatan dan rumah sakit kita sudah mulai pada fokus pada ya produk daerah ya. Jadi itu kita sehingga kita harus menangkap dan melakukan mempunyai strategi khusus untuk menangkap kebijakan ini. Saya kira begitu Bapak Ibu sekalian beberapa yang poin-poin yang sampaikan. Kemudian saya agak lupa ini, terima kasih Bu Kadin. Nah, ternyata ada beberapa hal yang difokuskan, kemudian disampaikan pada kami bahwa ternyata Pak Bupati mendapatkan banyak masukan ya dari APH, Nah, yang saya hormati jajaran struktural Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, KDSD, para Kabid, para Kasubag, dan juga subkoordinator Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes. Kemudian yang saya hormati Kepala Direktur RSUD se-Kabupaten Brebes dari RSUD Brebes, RSUD Bumiayu dan RSUD Insinyur Soekarno Petamburan. Kemudian para Kepala BNUD, PTD Puskesmas, para Kepala Puskesmas se-Kabupaten Brebes, kemudian para Kepala PTD, Redkes dan PTD Klinik PAN, serta fokus evaluasi bidang kesehatan untuk tahun 2022 dan juga untuk membahas kegiatan strategis tahun 2023 yang harus kita laksanakan di tahun 2023 ini. Mudah-mudahan kegiatan kita ini, saya mulai saja. Miliar di 2023 tadi naik menjadi 111. Ini di dalamnya nanti termasuk ada TPP untuk puskesmas ya. Tapi ini ketentuannya saya sendiri belum tahu detail karena tetap diperhitungkan dengan Jaspel. Jadi sesuai kelas jabatannya kemarin infonya 15%, saya sendiri sampai sekarang belum tahu detailnya perhitungannya bagaimana. Mudah-mudahan yang nanti proses kredensialnya bisa berjalan dengan sukses. Mudah-mudahan peluangnya bisa baik. Kemudian ada 12 RS swasta, 8 puskesmas dan 63 klinik. Right? Ini kita evaluasi per bidang. Di bidang sekretariat ini lanjut. Ya. Kita melihat capaian SPM kita di 2022 ini dari 12 indikator sama seperti tahun 2021 belum ada yang 100%. SPM ini merupakan acuan bagi pemerintah kabupaten kota dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, pelayanan dasar yang merupakan hak masyarakat ya. Idealnya ya memang semua masyarakat, semua sasaran itu dilayani. Jadi idealnya 100%, tapi kondisinya memang tidak, sampai saat ini belum bisa jadi karena sasaran kita sendiri mungkin penentuannya juga belum tepat. Kemudian dari pelayanan yang diberikan bisa saja ada yang belum tercatat. Artinya yang di swasta, fasilitas kesehatan swasta ini sampai saat ini mungkin belum masuk dalam pelaporan di puskesmas yang ada di wilayah kerjanya. Ini ke depan harusnya masuk ya semua pelayanan untuk capaian SPM ini, semua vaskes yang ada di wilayah kerja puskesmas bisa masuk sehingga paling tidak capaiannya kita juga bisa meningkat. Jadi kondisi pelayanan kesehatan ibu bersalin yang notabene di fasilitas pelayanan kesehatan kita juga bisa sekaligus mengcover untuk aplikasi persalinannya. Demikian ini hasil capaian dari SPM 2022. Mungkin nanti masing-masing puskesmas bisa mengevaluasi, bisa saja ada yang sudah lebih target ya capaiannya karena mungkin sasarannya yang pada saat menentukan
sasaran mungkin tidak sesuai atau ada dari luar wilayah masuk dan sebagainya, sehingga capaiannya mungkin ada yang melebihi dari target. Slide ini untuk ketenagaan kaitannya dengan rencana untuk formasi P3K ya. Jadi besok ini Kabupaten Brebes tanggal 1 Februari mendapat jadwal untuk des usulan formasi P3K ya. Tapi ini masih nanti untuk formasinya belum sini, ini baru data ya, data kebutuhan yang ada rembut ya untuk nanti formasi P3K. Formasi P3K ini nanti ada jadwal des lagi setelah rembut ini di des besok siang.